Halo teman-teman semua, selamat hari Natal dan Tahun Baru. Saya berdoa, kasih karunia, pertolongan dan pengharapan dari Tuhan Yesus senantiasa menyertai setiap langkah hidup teman-teman semua, dimanapun kalian berada. Tema pembahasan kali ini, Yesus satu-satunya jalan menuju surga. Artinya, akses satu-satunya menuju ke surga hanyalah melalui Yesus. Ini tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku." Artinya, ia sendiri adalah jalan itu. Dalam hal ini, Yesus berbeda dengan semua tokoh agama besar apapun di dunia ini. Mereka menunjukkan jalan, tetapi mereka tidak pernah mengatakan akulah jalan. Kalimat kalau tidak melalui aku menunjukkan dia satu-satunya jalan ke surga, bukan salah satu jalan. Jadi, jika banyak jalan mengatakan ke surga, kita mestinya ingat, kitab suci mengatakan di dalam Amsal 14 ayat 12 bahwa ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Hal ini ditegaskan kembali oleh Rasul Petrus dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Juga di dalam 1 Yohanes 5 ayat 12, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Artinya, hidup yang kekal itu hanya ada di dalam Yesus. Orang yang menolak Yesus atau anak tidak memiliki hidup. Berdasarkan ayat-ayat di atas, kesimpulannya, siapapun yang tidak memiliki atau menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ia tidak akan sampai kepada Bapa di surga. Mengapa? Karena dia tetap orang berdosa. Sehingga tanpa penebus atau Juru Selamat, maka dia harus membayar sendiri hutang dosanya di dalam neraka. Seperti tertulis di dalam Nahum 1 ayat 3, dikatakan, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Tapi bagi mereka yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dikatakan di dalam Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Orang diselamatkan hanya melalui iman, percaya kepada Yesus sama sekali bukan karena perbuatan. Kepastian keselamatan karena iman kepada Yesus dinyatakan dalam Lukas 23 ayat 42 sampai 43. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus." Ayat ini menunjukkan kasih Yesus dan pengampunan atas dosa-dosa penjahat tersebut. Karena imannya, dia ada di Firdaus bersama Yesus. Lalu Abraham disebut bapa orang beriman karena imannya. Di Ibrani 11 ayat 8 berbunyi, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke tempat yang akan diterimanya sebagai warisan. Dan ia berangkat tanpa tahu kemana ia pergi. Artinya, karena iman, Abraham rela meninggalkan semua kenyamanan yang dia miliki dan rela pergi ke tanah di mana Tuhan menyuruhnya datang. Abraham disebut bapa orang beriman bahkan jauh sebelum dia disunat. Dikatakan kitab suci dalam Kejadian 17 ayat 24. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katanya. Jadi artinya apa? Abraham dan penjahat yang di samping Yesus tersebut tidak melakukan perbuatan baik apapun. Mereka hanya percaya. Penjahat tersebut meminta keselamatan kepada Yesus, yang menunjukkan bahwa orang tersebut telah percaya kepada Yesus sebagai Sang Raja. Di dalam Lukas 23 ayat 42, lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Yesus melihat imannya, sehingga penjahat tersebut diampuni dosa-dosanya dan mendapatkan jaminan hidup yang kekal dari Yesus sendiri. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana Abraham bisa beriman kepada Yesus yang ada di BB? Ya, di Perjanjian Baru, bukankah Yesus lahir kurang lebih 2000 tahun setelah Abraham? Yang di PL, di Perjanjian Lama. Yesus sendiri menyatakan di dalam Yohanes 8 ayat 58, teman-teman. Kata Yesus kepada mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Di Wahyu 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Elohim, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Artinya, jika Yesus sendiri mengatakan dia yang awal dan akhir, yang maha kuasa, artinya jelas dia adalah Elohim, dia adalah Allah itu sendiri. Kita semua tahu bahwa Yesus punya dua natur. 100% dia adalah Elohim dan 100% adalah manusia. Jadi yang lahir 2000 tahun setelah Abraham itu kemanusiaannya. Karena Yesus Elohim, maka itulah dia punya pra-eksistensi. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, barang siapa percaya kepadanya beroleh pengampunan dan hidup kekal. Di Yohanes 6 ayat 47, aku, Yesus, berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Kisah Para Rasul 10 ayat 43 dikatakan tentang dialah, Yesus, semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang membenci Yesus tanpa alasan? Di dalam Yohanes 15 ayat 23 dikatakan, barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Karena itu orang tidak bisa menyembah, mentaati, melayani Elohim, tetapi pada saat yang sama menolak Yesus. Menolak Yesus berarti menolak Elohim, dan tidak percaya kepada Yesus berarti tidak percaya kepada Elohim. Melihat pada semua ini, bisakah orang yang tidak percaya kepada Yesus masuk surga? Kalau kita mengatakan bahwa orang yang tidak percaya kepada Yesus pasti masuk neraka, maka kita bukan menghakimi, tetapi percaya kepada kebenaran kitab suci, teman-teman. Karena kitab suci mengatakan di dalam Yohanes 12 ayat 48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Di dalam Yohanes 8 ayat 24, karena itu tadi, aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi, jaminan keselamatan hanya ada di dalam Yesus saja. Ayat-ayatnya jelas tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Di dalam Yohanes 11 ayat 25-26, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Artinya, Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Maka itulah dia mempunyai kuasa untuk membebaskan orang yang percaya dari kuasa dosa dan maut dan iblis. Coba renungkan, di mana ada ajaran yang berani memberikan pernyataan jaminan kepastian akan keselamatan seperti Yesus? Mengapa? Jaminan hanya datang dari Elohim yang benar. Karena hanya Elohim yang sesungguhnya yang memiliki kerajaan surga, teman-teman. Baik, sampai di sini dulu teman-teman pembahasan kali ini. May God bless you.